Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kebahagiaan merupakan dambaan bagi semua orang. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, sudah barang tentu kita tidak hanya diam diri, kita tidak melakukan suatu apapun. Kebahagiaan terjadi kemudian secara kebetulan, itu tidak, melainkan ada sebab musababnya, termasuk mendapatkannya dengan suatu usaha yang dibangun secara kuat dan secara kontinu, secara terus menerus. Contoh, kita misalnya sekolah dengan harapan nantinya akan mendapatkan kehidupan yang layak, bisa hidup bahagia nanti, harapannya begitu. Jadi kita lakukan dalam waktu yang tidak sedikit, waktu yang lama ya, mulai dari tingkat yang paling rendah, sekolah itu tingkat PAUD ataupun tingkat TK lah, sampai perguruan tinggi, dan banyak usaha yang untuk mencapainya, namun kadang juga tidak sesuai dengan harapan kita. Atau contoh lain, kita membangun bisnis, kita punya usaha berdagang misalnya, kemudian ada kalanya bisa mendapatkan untung banyak, mendapatkan uang banyak. Kadang uang banyak ini malah menjadikan susah, uang banyak malah timbul permasalahan, kadang malah bingung gitu, banyak uang. Ataupun sebaliknya, sudah berusaha membangun bisnisnya, ternyata mengalami kerugian, mengalami kebangkrutan, ya bagaimana akhirnya mendapatkan kebahagiaan ini? Bagaimana, harus bagaimana kita, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah? Coba kita perhatikan pesan dari riwayat hadis At-Tirmidzi yang nomor hadisnya 2516. Sabda Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqal ya gulam inni u'allimuka kalimatin. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, di suatu hari aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, wahai nak, wahai bocah, Ibnu Abbas maksudnya, aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Nabi meneruskan sabda beliau, ikhfazillah yahfazka, ikhfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka kamu akan menjumpai Allah di hadapanmu. Maksudnya, dimanapun, kapanpun, bagaimanapun kamu, keadaanmu, selalu harus ingat kepada Allah, maka Allah akan menyertaimu, Allah akan menjagamu. Kemudian
beliau Rasulullah SAW meneruskan sabdanya, "Idza sa'ata fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Ketika kamu membutuhkan permintaan apapun, ya maka mintalah kepada Allah, dan bila minta pertolongan, ya mintalah pertolongan kepada Allah. Menurut dari hadis ini berarti kehidupan kita ini kita serahkan kepada Allah, kita pasrah kepada Allah, dan kita kalau membutuhkan sesuatu ya minta kepada Allah. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kadang ya kita sebagai manusia merasa hidup itu ada yang dirasakan menerima kejelekan, ada yang merasakan menerima kebaikan. Tapi sebenarnya orang iman, apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita orang iman ini adalah semuanya baik. Jadi semuanya itu mendapatkan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Muslim, "Ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu lahu khairun, wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Sungguh menakjubkan, sungguh mengherankan perkara urusannya orang iman. Sesungguhnya seluruh perkara atau urusannya itu menjadi kebaikan, dan hal itu tidak ada dimiliki seseorang kecuali hanyalah orang iman. Kemudian beliau Rasulullah SAW meneruskan sabda beliau, "In asobathu sarra'u syakaro fakana khairullah, wa in asobathu dora'u sobaro fakana khairullah." Jika dia mengalami kesenangan, kenikmatan, dia mau bersyukur, maka baginya mendapat kebaikan. Dan jika mengenai musibah, mengenai menimpa padanya, pada orang iman, dia mau bersabar, maka baginya juga mendapat kebaikan. Jadi dari hadis ini menjadikan kita semua itu yakin apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, apapun yang dikordarkan oleh Allah kepada kita, dengan demikian kalau kita merasa kebaikan, merasakan kebaikan selalu pada diri kita, maka ya akhirnya kita mendapatkan kebaikan muncul pada diri kita. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, dengan ini kebahagiaan adalah pilihan dari diri kita sendiri yang menjadi sumber kebahagiaan. Kita tak perlu mencari jauh-jauh untuk mendapatkan kebahagiaan. Bahagia sebatas cara kita memandang kehidupan ini, serta bagaimana kita merespon apa yang terjadi pada diri kita yang kita alami. Dengan demikian kita akan menemukan kebahagiaan. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, demikian yang bisa kami sampaikan, yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga Allah memberi manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.